Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba beralih kajian ya. Jika sebelumnya kita mengkaji usul fikih, maka pada kesempatan ini kita akan coba membahas ulumul Quran ya, subjek yang juga saya tekuni dulu waktu kuliah. Dimana pada video ini dan kemudian pada seri-seri selanjutnya kita akan ditemani dengan kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran, atau terjemahnya kaidah-kaidah pokok dalam Ulumul Quran, yang dikarang oleh Syekh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Jadi seorang ulama yang memang sudah terkenal dan pakar di bidangnya. Baik, langsung saja mungkin untuk biografi berkenal dengan beliau, teman-teman bisa browsing sendiri di internet atau di channel-channel lain. Kemudian kita langsung masuk ke materinya. Sebenarnya ada muqaddimahnya, cuman ya kita lewati saja. Secara ringkas di muqaddimah itu beliau menjelaskan bahwa sebelum menulis kitab ini beliau telah kemudian membaca kitab-kitab para ulama di bidang ulumul Quran. Sehingga bisa kita katakan kitab beliau ini yang sangat ringkas ini sesuai judulnya tadi, kaidah-kaidah pokok dalam ulumul Quran. Jadi bisa kita katakan bahwa kitab ini merupakan ringkasannya atau intisari dari kitab-kitab ulumul Quran yang tebal-tebal itu, seperti Al-Itqan, kemudian Al-Burhan, Manahidul Irfan, dan lain sebagainya. Jadi dengan membaca kitab ini insya Allah kita sudah mendapatkan intisari dari kitab-kitab yang tebal itu. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwasanya beliau itu punya sanad dari ayahnya yang kemudian itu nanti akan bersambung sampai dengan Imam Asyuti, pengarang kitab Al-Itqan. Jadi ilmunya beliau ini tidak hanya beliau ahli, tapi juga memang memiliki sanad yang bersambung kepada pengarang kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, yaitu Imam Asyuti. Kemudian di bagian muqaddimah itu beliau juga menjelaskan mengenai istilah-istilah dalam ulumul Quran ya. Cuman intinya ulumul Quran itu adalah seperangkat ilmu, seperangkat kaidah, seperangkat teori yang digunakan untuk menafsirkan Al-Quran ya, atau untuk memahami makna-makna dalam Al-Quran. Sehingga nanti ketika kita membaca Al-Quran, kita akan memiliki pisau-pisau analisis layar untuk menguak pesan-pesan dalam Al-Quran, sehingga tidak lagi hanya mengandalkan terjemah, tapi ada seperangkat ilmunya, kaidahnya, teorinya yang kita pelajari dalam ulumul Quran. Baik, pembahasan yang pertama, di bab yang pertama itu mengenai Al-Makki wal Madani. Mungkin kita di masa SMP atau SMA sudah pernah mendengar ini ya, ayat-ayat Makki ya, atau ayat-ayat Madani ya gitu. Di sini beliau menjelaskan ikhtalafal ulama'u fil Makki wal Madani ala salasati aqwalin. Para ulama itu berbeda pendapat mengenai definisi atau mengenai batasan tentang apa sih ayat-ayat Makki itu dan apa itu ayat-ayat Madani kepada 3 pendapat. Jadi ada 3 pendapat yang masyhur lah ya. Ada pendapat yang keempat, cuman ya kita karena di sini sebutkan 3 jadi 3 dulu aja. Pendapat yang pertama, asyharuha, yang paling masyhur, annal Makki, bahwasanya yang disebut dengan ayat Makki atau ayat Makkiyah itu adalah ma nazala qoblal hijrah, ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi semua ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah maka itu disebut dengan ayat Makki. Wal Madani, dan adapun ayat-ayat Madani itu ma nazala ba'daha, yaitu ayat-ayat yang turun sesudahnya, maksudnya sesudah hijrah. Jadi dhamirha di sana balik ke hijrah ya. Ma nazala ba'dal hijrah, demikian. Yang turun sesudah Nabi hijrah, sawaun nazala bi Makkatil Mukarramah am bil Madinatil Munawwarah. Sama saja apakah ayat itu turun di Mekah ataupun di Madinah. Jadi ayat-ayat yang turun
sesudah Nabi hijrah, baik itu turunnya di Mekah atau turunnya di Madinah, itu tetap disebut dengan ayat madani, walaupun turunnya di Madinah. Walaupun turunnya di Mekah, maaf. Jadi sesudah Nabi hijrah, dimanapun tempatnya itu disebut dengan ayat madani. Amul Fathi atau Amul Hajjatil Wada, baik itu pada tahun pembebasan ketika Fathu Mekah atau ketika Haji Wada, sama saja. Kalau sesudah hijrah itu disebut dengan ayat madani. Itu pendapat yang pertama. Jadi untuk pendapat yang pertama ini tolak ukurnya atau pembatas antara ayat Makki dan Madani itu adalah hijrahnya Nabi. Itu tolak ukurnya. Kalau sebelum hijrah itu disebut dengan ayat Makki, kalau sesudah hijrah ke Madinah atau sesudah hijrah Nabi ke Madinah itu, maka itu disebut dengan ayat Madani. Ini pendapat yang paling masyhur. Kemudian yang pendapat yang kedua itu menyebutkan Annal Makki, adapun ayat Makkiyah, bahwasanya ayat Makkiyah ma nazala bi Makkatil Mukarramah walau ba'dal hijrah. Ayat Makki itu adalah ayat-ayat yang turun di Mekah sekalipun ayat itu turunnya sesudah hijrah. Wal madani ma nazala bil Madinah al Munawwarah. Adapun ayat Madani itu adalah ayat-ayat yang turun di Madinah al Munawwarah. Jadi pendapat yang kedua ini tolak ukurnya itu adalah tempat. Jadi kalau turunnya di Mekah maka disebut ayat Makkiyah, dan kalau turunnya di Madinah maka disebut ayat Madaniyah. Cuman pendapat yang kedua ini nanti kelemahannya itu ya, atau celahnya itu ketika kita bertanya bagaimana dengan ayat-ayat yang kemudian tidak turun di Mekah ataupun tidak turun di Madinah misalnya. Nah pada akhirnya para ulama yang mengemukakan definisi kedua ini menjelaskan fama nazala fil asfar, dan adapun ayat-ayat yang turun dalam keadaan safar, artinya tidak di Mekah ataupun tidak di Madinah, la yutlaqu alaihi makki wala madani. Jadi tidak disebut yaitu makki atau madani. Ini kemudian celah dari pendapat yang kedua ini. Kalau pendapat yang pertama kan tidak berdasarkan tempat. Kalau sebelum hijrah, mau itu turunnya di Mekah, di Taif, dimanapun misalnya, maka tetap disebut Makkiyah. Kalau sesudah hijrah, mau di Madinah atau di Mekah lagi, di Tabuk, di mana itu tetap disebut Madaniyah. Itu ya, kalau yang pertama. Kalau yang kedua, ini seandainya tidak turunkan di Mekah atau tidak diturunkan di Madinah, maka dia tidak disebut demikian. Disebut dengan bal yuqalu lahu safari, ayat-ayat safari istilahnya. Ayat yang turun ketika safar, dalam keadaan safar. Kemudian pendapat yang ketiga, as-salis annal makki ma waqa'a khitaban li ahli Makkatil Mukarramah wal madani ma waqa'a khitaban li ahli Madinah al-Munawwarah. Nah, kalau pendapat yang pertama itu tolak ukurnya adalah hijrah Nabi, yang kedua adalah tempat. Kalau pendapat yang ketiga ini mempertimbangkan khitabnya. Jadi siapa objek bicaranya. Adapun ayat-ayat yang turun kemudian dia mengajak bicara orang-orang penduduk Mekah, maka itu disebut Makkiyah. Adapun kemudian yang khitabnya itu adalah penduduk Madinah, maka itulah yang disebut ayat Madaniyah. Itu adalah pendapat yang ketiga. Namun memang pendapat yang paling masyhur, kami ulang-ulangi, itu adalah pendapat yang pertama. Apa sih kemudian tanda-tanda ayat itu Makki, ayat itu Madani? Itu disebutkan di sini nggak ada wanya. Alamatun lil Makki wal Madani. Alamat atau tanda-tanda untuk ayat Makki dan ayat Madani. وقد ذكر العلماء للمكي والمدني علامات dan para ulama itu telah menyebutkan tanda-tanda apa saja untuk ayat-ayat Makki dan ayat-ayat Madani. Di antaranya ya, di antara tanda-tanda itu anna kulla suratin fiha ya ayyuhan nas wa laysa fiha ya ayyuhalladzina amanu fahiya makkiyah. Setiap surah yang di dalamnya terdapat redaksi ya ayyuhan nas dan tidak ada redaksi ya ayyuhalladzina amanu, maka ayat itu adalah ayat makkiyah. Di antara tanda-tandanya ya. Hanya saja kemudian wa fi suratil hajji ba'du ayatin fihi khilafun. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan pendapat ya
pada surah Al-Hajj. Apakah beberapa ayat-ayat di surah Al-Hajj itu disebut Makki atau ada yang nyebut Madani? Ada perbedaan. Cuman intinya alamat ini berlaku secara umum berlaku, tapi namanya kaidah kadang itu ada saja pengecualiannya. Nah, pengecualian ini ada di surah Al-Hajj misalnya, salah satunya ya. Ada beberapa ayat di surah Al-Hajj itu yang para ulama berbeda pendapat. Apakah ayat ini Makki atau ayat itu Madani? Cuman tandanya tadi ya ayuhan nas. Setiap surah yang di dalamnya terdapat redaksi ya ayyuhan nas dan tidak ada redaksi ya ayyuhalladzina amanu dalam satu surah tersebut, maka itu bisa kita kategorikan kepada surah yang makkiyah. Wa minha, dan di antara tandanya yang lain adalah anna kulla suratin fiha kalla fahiya makkiyah. Setiap surah yang di dalamnya itu terdapat kalla innaha ladha misalnya, maka itu tergolong kepada surah makkiyah, dikategorikan kepada surah-surah yang makkiyah. Kemudian tanda selanjutnya lagi, anna kulla suratin fiha, bahwasanya setiap surah yang di dalamnya itu terdapat qissatu Adam alaihi salam wa iblis fahiya makkiyah. Setiap surah yang di dalamnya terdapat kisah Nabi Adam alaihi salam dan juga iblis, jadi antara Adam dan iblis ketika awal penciptaan itu ya. Nah, maka itu adalah tanda-tanda surah tersebut. Kemudian tanda-tanda kalau surah itu adalah surah makkiyah, siwa suratil Baqarah, kecuali surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah juga ada ya cerita tentang Nabi Adam dan iblis itu dari ayat 30 dan seterusnya. Cuman kan kita udah jelas kalau surah Al-Baqarah itu adalah surah Madaniyah. Setiap surah yang kemudian terdapat kisah Nabi Adam dengan iblis, maka itu merupakan tanda surah tersebut tergolong kepada Makkiyah, kecuali surah Al-Baqarah itu tanda yang ketiga. Kemudian tanda yang keempat, wa minha, dan diantaranya adalah anna kulla suratin fiha dzikrul munafiqin fahiya madaniyah siwa suratil Ankabut. Bahwasanya setiap surah yang di dalamnya disebutkan cerita mengenai orang-orang munafik, maka itu adalah tanda-tanda surah madaniyah, kayak Al-Baqarah misalnya. Ini memang sesuai konteks bahwasanya orang-orang munafik itu banyak timbul ketika Nabi di Madinah, bukan di Mekah. Kalau di Mekah itu kan permusuhannya nyata, maksudnya antara yang muslim dengan yang non muslim, dengan yang kafir itu jelas, dengan yang musyrik. Adapun di Madinah itu banyak bermunculan orang-orang munafik. Maka inilah salah satu hikmah kenapa di Madinah itu ayat-ayat madani itu ya berbicara tentang orang-orang munafik, untuk menyinggung ya memang fenomena yang terjadi pada masa itu. Kecuali siwa suratil Ankabut, kecuali surah Al-Ankabut ya. Jadi surah Al-Ankabut walaupun di dalamnya diceritakan mengenai cerita-cerita orang munafik, namun surah Al-Ankabut itu bukan tergolong surah yang madaniyah. Wa minha, dan kemudian di antara tandanya yang lain, ini berarti yang kelima ya di kitab ini, anna kulla suratin dzukira fiha al-hudud wal fara'id fahiya madaniyah. Bahwasanya setiap surah yang di dalamnya itu disebutkan mengenai had atau hudud itu dan faraid atau waris ya, faraid itu, maka itu adalah ayat madaniyah. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, kemudian dengan waris, itu termasuk ke dalam ayat-ayat madaniyah. Kemudian wa kullu suratin dzukira fiha al-qurunul madiyah fahiya makkiyah. Dan setiap surah yang disebutkan di dalamnya cerita-cerita masa lalu, atau ya cerita-cerita masa lalu, umat-umat di masa lalu, maka itu adalah ayat makkiyah. Kemudian sebagai penutup dari bahasan Al-Makki wal Madani ini, beliau sendiri menambahkan faidah. Ini ada beberapa surah-surah yang kemudian tergolong kepada yang turun di Madinah Al-Munawwarah. Beliau rangkum ini. Nazalat bil Madinatil Munawwarah 29 surah ya.
29 surah yang turun di Madinah. Yang pertama itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, Ar-Ra'd, Al-Hajj, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fatih, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, atau ada juga yang membaca Al-Mumtahinah, As-Saff, Al-Jum'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun, At-Talaq, At-Tahrim, Al-Qiyamah, Az-Zalzalah, Al-Qadr, An-Nasr, wal Mu'awwidzatain, dan surah Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Itu 29 surah yang kemudian kata Syekh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani itu sebagai surah-surah yang turun di Madinah. Wa baqis suwar nazala di Makkah dan sisanya itu turun di Mekkah, yaitu 85 surah, jika kemudian kita asumsikan surah Al-Quran itu ada 114 surah. Demikian penutup beliau. Jadi kalau boleh kita simpulkan tentang Makki dan Madani itu, para ulama terkait definisinya itu terbagi menjadi 3 pendapat. Pendapat pertama yang paling masyhur itu tolak ukurnya adalah hijrah. Ayat-ayat yang turun sebelum hijrah maka disebut dengan ayat Makki, dan ayat-ayat yang sesudah hijrah itu disebut dengan Madani. Kemudian pendapat yang kedua itu tolak ukurnya adalah tempat. Apa yang turun di Mekkah disebut ayat Makkiyah, yang turun di Madinah disebut dengan Madaniyah. Adapun yang tidak turun di kedua tempat tersebut maka mereka menyebutnya dengan ayat safari atau ayat yang turun ketika safar. Kemudian pendapat yang ketiga itu kemudian tolak ukurnya adalah khitab. Jika khitabnya penduduk Mekkah maka ya disebut ayat Makkiyah. Kalau khitabnya itu adalah penduduk Madinah maka disebut dengan ayat Madaniyah. Apun ciri-cirinya tadi sudah disebutkan juga. Sudah disebutkan ada 5. Bisa diulang lagi. Kemudian kalau ditanya apa faidahnya mengetahui Makki dan Madani, itu jelas yang pertama adalah, ini tidak disebutkan di kitab ini ya, jadi saya tambahkan beberapa. Yang pertama itu adalah untuk mengetahui konteks ketika ayat tersebut diturunkan. Ya, jadi dengan kita tahu ayat ini Makki misalnya, kita bisa mengerti bagaimana konteks ketika ayat itu diturunkan. Ayat ini Madani misalnya. Otomatis kita akan tahu konteksnya ini turun kepada penduduk Madinah. Dan dengan mengetahui Makki dan Madani ini, kita juga bisa melacak, kita juga bisa mengetahui bagaimana dinamika dakwah Nabi dan bagaimana perbedaannya antara dakwah di Mekkah dan di Madinah. Ini menarik kalau teman-teman misalnya ingin menindaklanjuti pembahasan ini dengan kitab tafsirnya At-Tafsirul Hadis karya Syekh Izzat Darwazah. Itu luar biasa pembahasan beliau mengenai perbedaan dakwah antara di Mekkah dan di Madinah. Kemudian di antara faidahnya juga adalah dengan mengetahui Makki dan Madani itu nanti seandainya ada ya ayat-ayat yang terlihat kontradiktif, terlihat bertentangan, yang kemudian tidak bisa dikompromikan, tidak bisa di-al-jam'u wa tawfiq, kemudian tidak bisa ditarjih juga, maka Makki dan Madani ini nanti kita bisa menentukan tentang nasikh mansukh, ayat mana yang nasikh dan mana yang mansukh. Ya, karena ayat-ayat Madinah itu kan otomatis kalau kita mengikuti pendapat yang paling masyhur ya, mengikuti definisi pendapat yang pertama, maka ayat Madinah itu adalah ayat yang turun paling akhir. Ayat yang turun lebih akhir daripada ayat-ayat Makkiyah. Sehingga kalau seandainya pun memang nanti ada nasikh mansukh, maka ayat Madaniyah itu yang menasakh ayat-ayat Makkiyah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada faedah-faedah lain yang terlewat yang entah saya lupa, nanti bisa atau memang saya karena keterbatasan ilmu saya. Ya, mungkin bisa kita tindak lanjuti kapan-kapan di lain waktu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.